Shalom, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Ada syukur pagi hari ini. Amin. Amin. Mari sama-sama saya undang bangkit berdiri, kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau kami ada pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kasih setiamu yang dahsyat dan luar biasa pada hidup kami Tuhan. Apapun yang kami alami hari-hari ini yang kami lewati, kami tahu Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai di dalam rencana Allah. Bapa, kami tahu Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarkan kami terus memegang iman kami teguh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang berkuasa, yang bertahta dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa berdiri bagi bangsa Indonesia. Biar shalom yang daripada Tuhan Yesus Kristus turun atas bangsa kami ya Tuhan. Engkau mengaruniakan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam rencana-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas bangsa kami. Engkau terus membawa Indonesia masuk dalam rencana dan rancangan-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Kami percaya dan kami terus berdoa, perekonomian Indonesia akan terus mengalami pemulihan. IHSG yang semakin menguat, stabilitas mata uang rupiah yang terjaga. Kami berdoa Tuhan untuk bidang energi, BBM yang terjangkau Tuhan, dan harga-harga kebutuhan pokok yang terjangkau bagi masyarakat. Tuhan, kami percaya dan kami imani di tengah goncangan yang Tuhan izinkan terjadi, Engkau akan membawa Indonesia masuk dalam musim yang baru ya Tuhan. Musim percepatan, hujan pertobatan turun atas bangsa kami. Banyak jiwa, banyak hati yang akan mencari wajah Tuhan. Dan mereka akan mengaku dengan iman bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan terus dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Dan Indonesia akan menuai jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir. Terima kasih Tuhan, kami bawa Presiden kami Prabowo dan wakilnya Pak Gibran Tuhan. Curahkan hikmat-Mu, roh takut akan Tuhan. Mereka akan bersama-sama bekerja untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat. Dan kami berdoa bersama-sama dengan seluruh kabinet merah putih, jajaran pemerintahan pusat sampai daerah. Mereka bekerja dengan penuh kejujuran, dengan integritas, dengan hati yang murni, membawa Indonesia mengalami kemajuan ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan, membawa Pak Niko, membawa Dr. Yanto. Tuhan, Engkau yang mencurahkan kuasa dan otoritas-Mu Tuhan. Pengurapan berlimpah Tuhan atas kedua hamba-Mu. Diberkati dengan kesehatan yang terbaik, dengan umur yang panjang. Terus Engkau genapi Tuhan rencana-Mu Tuhan atas gereja-Mu melalui kedua hamba-Mu. Dimanapun mereka diutus Tuhan, ada covering Tuhan yang senantiasa menyertai Pak Niko dan Dr. Yanto beserta seluruh keluarga besarnya. Terima kasih Bapak. Tak lupa kami membawa generasi Yeremia Tuhan, anak-anak Tuhan yang akan dibangkitkan di era Pentakosta yang ketiga ini. Di masa-masa ini mereka akan hidup berkemenangan. Mereka Tuhan akan hidup kudus, militan. Mereka menjadi terang Tuhan berdampak. Dan mereka akan membawa banyak jiwa bertemu dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan kami imani mereka akan menjadi generasi yang militan, yang bergerak memenangkan jiwa dan ikut mengambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom GBI BRJ. Sekali lagi shalom. Yang merasakan kebaikan Tuhan, minggu ini mari lambaikan tanganmu saudara. Haleluya. Kita mau bertepuk tangan bersama-sama. Let's go. Come on. Put your hands up. Let's go. Hey. Hey. Oh, oh, oh.
has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Come on, give me back, jangan suaramu. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ.
kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semua. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau besar Tuhan. Beriman GBPRJ katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, menjadilah. Sekali lagi nyatakan, bila Allah ada bersamaku, menjadi. Dengan iman nyatakan, bila Allah ada bersamaku, menjadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Kami tidak takut Tuhan Yesus, kami tidak pernah gentar, sebab Engkau Allah bersama-sama dengan kami. Amin. Sama-sama nyatakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. GBPRJ, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Jemaat Tuhan katakan, sungguh besar Kau Tuhanku. Iman kami teguh di dalam Engkau Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, kami bersorak bagimu Yesus. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Berikan sorak-sorai yang panjang untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu luas dalam hidup kami. Terima kasih sebab Engkau Tuhan yang luar biasa, yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hidup karena anugerah.
satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Amin. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Biar ini menjadi iman kami Tuhan, sebab Engkau alasan dalam hidup kami. Terima kasih. Mari GBPRJ angkat suaramu, nyatakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun, amin, dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilih kami Tuhan, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Amin. Pimpin jalan kami Tuhan, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang tanganku, amin, dapat hidup di luar kasih Bapa. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari sekali lagi nyatakan, Yesus pegang erat tanganku, minta dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang. Amin Tuhan. Terima kasih. Jangan pernah Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu, nyatakan sekali lagi, Yesus.
Sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup.
Mari ingat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Terlalu banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Hari ini kami yang lemah, kami berkata kami kuat Tuhan. Hari ini bagi kami yang sakit, kami berkatakan kami sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab sumber kekuatan kami ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada karena cinta-Mu Yesus. Oh, sungguh besar kasih setia-Mu. Kinaralalaba ya syakaralaba. Terima kasih, terima kasih. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh Jesus, Jesus. Thank you Jesus.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita hari ini di dalam live streaming dalam ibadah kita hari Minggu ini. Dan puji Tuhan, kita boleh datang kembali ke hadapan Tuhan. Mungkin Anda hari ini nggak bisa hadir di dalam ibadah di gereja karena ada satu traveling, atau mungkin Anda sedang mengalami sakit penyakit. Tapi hari ini kita semua datang di hadapan Tuhan untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala, untuk kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang dapat kami andalkan, ya Allahku. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau yang mengurapi setiap kami supaya setiap benih firman yang masuk di dalam hati dan pikiran kami dapat bertumbuh, ya Tuhan, dapat menjadi buah pertobatan yang benar di hadapan-Mu. Kami ingin mendengarkan, ya Tuhan, kami ingin supaya kami belajar lebih lagi tentang Engkau dan mengenal Engkau menjadi pribadi-pribadi yang hidup takut akan Tuhan dan sampai kami bertemu muka dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke saudara-saudara, hari ini kita akan mendengarkan sebagian pesan dari firman Tuhan yang berjudul tentang surga. Nah, jujur ketika saya mempersiapkan khotbah ini rada ribet saudara-saudara, karena berbicara tentang surga itu nampaknya tidak semudah itu. Nah, judul firman Tuhan hari ini saya beri judul Journey to Heaven. Nah, ke surga itu adalah sebuah perjalanan yang mungkin jadi tujuan akhir dari kehidupan kita semua. Tapi nggak ada yang kepengen segera terlaksana ya. Karena kita tentunya sama-sama pengen kita ini punya umur yang panjang, supaya kita mendapat kesempatan di setiap tahun demi tahun untuk kita mempersiapkan diri supaya ketika ending hidup kita bisa berkenan di hadapan Tuhan dan hidup bersama-sama dengan Yesus. Nah saudara-saudara, walaupun mungkin apa yang Anda alami hari-hari ini bukan sesuatu yang mudah, tapi justru di dalam setiap pergumulan, di dalam kesulitan, ini kita sedang diasah saudara-saudara. Kita dilatih, dibentuk sesuai dengan pola yang Allah mau. Nah, Alkitab itu sering menyampaikan istilah bahwa kita ini sedang disempurnakan. Untuk bisa sampai ke surga, kita belajar saudara-saudara kepada yang punya surga. Nah, Yesus pernah menjelaskan tentang keadaan di atas kepada Nikodemus, yaitu seorang Farisi, dikatakan adalah pemimpin agama Yahudi, di mana tugas Nikodemus waktu itu adalah mengajar. Yesus menjelaskan tentang dari mana dia berasal. Nah, kita akan lihat saudara-saudara dari Yohanes 3 ayat yang ke-13. Dikatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Nah, di sini kita akan sama-sama melihat tentang apa itu surga. Surga itu adalah sebuah tempat yang sering dipahami sebagai tempat di mana Bapa berada. Dan hari ini Yesus ada di sana bersama dengan Bapa. Dikatakan Yesus sedang menyediakan tempat untuk kita semua berpulang di akhir hidup kita masing-masing. Sehingga dalam bentuk surga ini ada sebuah janji dari Tuhan yang mengandung harapan saudara-saudara atas kehidupan kita yang kita jalani hari-hari ini. Melalui Yesus, kita percaya Yesus, kita memperoleh pas masuk untuk bisa masuk ke surga. Nah, nantinya di surga itu adalah sebuah tempat persekutuan yang kekal. Hidup kita bersama dengan Allah. Nah, ketika mungkin Anda mendengar pesan ini, saudara-saudara, pastikan bahwa diri Anda bisa mempersiapkan diri dengan benar untuk Anda bisa masuk ke surga. Nah, apakah surga itu bisa menjadi sebuah pengharapan atau suatu yang menakutkan dalam hidup kita? Ditentukan dengan bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Yakin nggak? Dengan apa yang kita perbuat, dengan apa yang kita lakukan, itu bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Hari-hari ini saya lihat banyak orang yang menjadi Kristen, saudara-saudara, supaya bisa masuk ke surga. Tapi orang-orang ini paham nggak cara supaya kita bisa sampai ke surga? Walaupun selain percaya Yesus,
yang menunjukkan jalan untuk kita bisa sampai ke surga. Tapi apalagi yang harus kita perbuat? Nah, kita mau lihat saudara-saudara dalam Yohanes 14 ayat 3 sampai 4. Di sini dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ, kata Yesus, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Yesus yang memimpin kita, yang mengarahkan kita supaya kita sampai kepada rumah Bapa. Nah, dalam ayat ini saudara-saudara mempunyai latar belakang budaya kehidupan bangsa Yahudi. Dikatakan bahwa dalam sebuah rumah tangga bangsa Yahudi itu menggunakan sistem patriarki, saudara-saudara, di mana laki-laki itu memegang kekuasaan. Ketika dia hidup berumah tangga, dia menyiapkan rumah, dan di dalam bangunan rumah itu akan diperluas sesuai dengan perkembangan keturunan di dalam sebuah keluarga. Nah, Yesus melukiskan rumah Bapa ini dengan menggambarkan bahwa rumah Bapa itu adalah tempat yang sangat luas, yang bisa menampung setiap orang percaya untuk masuk ke dalamnya. Nah, dari sini saudara-saudara mengandung sebuah janji. Bagaimana Yesus memberikan sebuah pengharapan kepada kita semua. Seolah-olah Yesus itu sedang memotivasi kita, pengikut-pengikutnya, untuk hidup sungguh-sungguh dalam pengenalan akan Allah. Yesus ajarkan bagaimana kita harus setia. Setia itu bukan bagaimana kita memulai, tapi sampai mengakhiri hidup kita sebagai pengikut Kristus menurut jalan yang sudah Tuhan tunjukkan. Nah, dalam menjalani hidup bersama dengan Kristus ini, saudara-saudara, pastikan harus ada hubungan relasional, saudara-saudara. Jadi kita paham rencana Allah di dalam kehidupan kita itu seperti apa. Melalui kedatangan Yesus, Yesus memberi contoh bagaimana kita hidup supaya kita bisa kembali ke surga. Nah, apa yang kita lakukan hari-hari ini sembari menunggu waktu kita untuk berpulang, atau ketika Yesus datang kedua kalinya dan membawa kita semua masuk ke surga? Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri, saudara-saudara, supaya kita layak di hadapan Tuhan, dan segala sesuatu yang kita lakukan hari ini bisa menjadi kesaksian yang hidup buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saya mau cerita sedikit, saudara-saudara, tentang kehidupan sebuah keluarga. Saya mengenal seorang pria dengan 3 orang anak dan 1 istri. Dia sudah menikah selama 21 tahun. Tapi pria ini menyampaikan kepada kami, dia bilang, dalam 20 tahun pernikahan ini, saya merasakan kehidupan saya itu seperti neraka. Kenapa? Karena dia tidak merasakan kebahagiaan dalam keluarganya. Sang istri, saudara-saudara, sangat-sangat keras, tidak bisa diatur, terlalu banyak menuntut dalam kehidupan keluarganya. Tapi si pria, sang suami ini, saudara-saudara, bekerja dengan sangat giat, dan dia sangat mengasihi anak dan istrinya sepenuh hati, sekalipun dia tidak menerima imbalan sesuatu yang baik dari istrinya. Tapi sekalipun keluarga ini hidupnya nggak bahagia, saudara-saudara, sang suami ini tidak pernah menyentuh hal-hal yang berbau dosa. Hidupnya cuma dihabiskan untuk bekerja, untuk melayani istri dan anak-anaknya, dan melayani Tuhan. Suatu ketika, saudara-saudara, dia bilang, puji Tuhan, saat ini aku sudah bisa menerima keberadaan keluargaku. Aku bisa mengatur segala sesuatunya dengan benar. Ya, aku tahu mungkin segala keputusan-keputusanku buat orang lain mungkin dianggap salah. Tapi aku tahu yang terbaik buat hidupku. Dan aku melakukan apa yang benar dalam hidupku. Nah, saudara-saudara, dia bilang dia ingin mempersiapkan hidup ke depannya ini untuk istri tercintanya. Karena dia bilang, anak-anak saya 3 sudah besar. Dan hari-hari ini saya akan fokuskan hidup saya untuk mempersiapkan hidup saya sampai akhir hidup kami bersama dengan istriku tercinta. Nah, saudara-saudara, 3 bulan setelah suami ini menyampaikan perkataan itu, dia dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga dengan cara yang mendadak. Saudara-saudara, hidup yang kita jalani ini harus menurut jalannya Tuhan, sekalipun itu sulit. Karena kita nggak tahu kapan waktu itu datang atau kapan waktu kita bisa berpulang kepada Tuhan. Tapi pastikan
bahwa keadaanmu dalam hidup kita masing-masing, kita sedang mempersiapkan sesuatu yang benar on track di dalam jalannya Tuhan. Jangan jatuh bangun di dalam dosa. Ketika ada masalah saudara-saudara dalam hidup kita, ketika ada pergumulan, pakai caranya Tuhan untuk kita bisa menyelesaikannya. Jangan kita sibuk mencari pembelaan diri, jangan kita selalu terpuruk dengan mengasihani diri sendiri, atau menyerah dengan segala keadaan yang terjadi. Karena melalui apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita itu harus bisa menjadi berkat. Paling tidak dalam keluargamu. Seperti yang saya ceritakan dari sebuah keluarga yang mungkin menurut manusia ini bukan keluarga yang harmonis. Tapi masing-masing saudara-saudara dibentuk melalui pergumulan tersebut. Nah, saudara-saudara, saya mau sampaikan bahwa Yesus itu hadir ke muka bumi ini sebagai pengantara kita. Melalui pribadi Yesus, Dia yang bisa membuat kita mencapai surga. Dan melalui karya penebusan Yesus, saudara-saudara, Dia mau menyatakan bahwa heaven is real. Tapi untuk bisa kita semua sampai ke sana, kita harus punya gaya hidup kerajaan sorga. Melalui setiap proses yang kita jalani hari ini, saudara-saudara, kita diminta untuk menerapkan gaya hidup Kristus yang diajarkan ketika Yesus itu ada di muka bumi, supaya kita mencapai yang namanya kesempurnaan. Nah, saya akan membawa sebuah perikop, saudara-saudara, bahwa Kristus itu adalah perantara buat setiap kita. Saya ambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Ini sebuah perikop yang mengajarkan bagaimana kita harus hidup seperti Kristus hidup. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang pertama, Yohanes berkata kepada para pengikutnya waktu itu, "Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil." Saudara-saudara, di sini Yohanes mengingatkan kepada para pengikut Yesus waktu itu untuk mereka bisa berjuang sampai hidup kudus. Artinya apa? Harus menghindari dosa. Orang percaya, saya dan saudara, ini dipanggil untuk hidup kudus, saudara-saudara. Tapi jika kita berbuat dosa, dikatakan oleh Yohanes, kita punya seorang pengantara supaya hidup kita sampai kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Dia itu adil. Memang Anda mungkin bilang, "Bu, dosa itu tidak dapat dihindari ya, Bu. Semua manusia berbuat dosa." Yes, saudara-saudara. Tapi dosa itu mungkin untuk kita hindari, tergantung dari kehidupan kita. Apakah kita mau menenggelamkan hidup kita untuk terpuruk di dalam dosa, atau kita mau menghindari dosa? Tapi di dalam ayat ini, saudara-saudara, dikatakan Yesus itu menjadi perantara atau pengantara. Dalam istilahnya disebut parakletos. Yesus yang hidup sempurna 100% dalam kebenaran. Dia yang membackup kita semua, saudara-saudara, untuk dalam hidup kita mencontoh apa yang Yesus lakukan. Dan apa yang dilakukan Yesus itu dikatakan sebagai pengantara pendamaian. Nah, waktu kita memberikan hidup kita buat Tuhan, sepertinya kita sudah menyerahkan seluruh hidup kita ini sebagai sebuah taman milik Tuhan. Tuhan akan menanamkan benih-benih yang baik, yang nantinya diharapkan bisa bertumbuh, saudara-saudara, bisa bertumbuh dengan subur dan dengan lebat ketika benih-benih firman Tuhan itu tertanam di dalam hati dan hidup kita sebagai taman miliknya Tuhan. Tapi coba perhatikan, saudara-saudara, apa jadinya kalau taman milik Tuhan ini dengan sengaja kita tanami benih-benih dosa, kepahitan, kemarahan, kekecewaan, dan dosa-dosa yang berbau dengan kedagingan itu kembali kita masukkan di dalam kehidupan kita. Nah, kita mau baca di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara, berbicara hidup di dalam kekudusan, itu artinya pikiran kita, perbuatan kita, itu harus senantiasa diperbaharui dan disesuaikan dengan firman Tuhan.
Anda setiap minggu datang ke gereja untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Anda rajin ikut doa fajar, ikut Bible study. Tapi apakah pengetahuanmu secara rohani itu bertambah? Apakah perbuatanmu dari hari demi hari itu membawa hidupmu semakin kudus dan semakin berkenan di hadapan Allah? Sebuah pendamaian itu artinya Kristus itu menutupi dengan harga yang dia bayar sebagai sebuah penggantian. Nah, tindakan Allah ini saudara-saudara yang menutupi dosa-dosa kita. Dan biasanya dilakukan melalui penumpahan darah. Kita lihat di dalam perjanjian lama apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada masa itu. Hewan dikurbankan sebagai cara untuk membayar dosa-dosa manusia. Nah, melalui perjanjian baru berbeda. Yesus adalah persembahan yang paling sempurna. Domba yang tak bercacat celah ini yang digunakan untuk menebus dosa manusia. Dan ini semua inisiatif dari Allah untuk menyelamatkan manusia. Bagaimana Allah menginginkan bukan hanya bangsa pilihannya, bukan orang-orang tertentu saja yang diselamatkan, tetapi seluruh dunia. Siapa yang mau menerima keselamatan Allah dengan percaya Yesus, maka mereka sudah didamaikan oleh Allah dari dosa-dosa. Nah, saya mengutip sebuah cerita di dalam kitab Hosea, saudara-saudara, tentang arti bagaimana Allah itu begitu rindu untuk menyelamatkan manusia melalui pendamaian. Nah, kita lihat dari kehidupan Nabi Hosea. Dia diminta oleh Allah untuk menikahi seorang pelacur, saudara-saudara. Bayangkan, seorang nabi harus menikah dengan seorang pelacur. Tetapi ketika pelacur ini menjadi istrinya, si Gomer ini kembali menjual dirinya lagi. Sampai suatu ketika Allah meminta Hosea, belilah istrimu kembali. Nah, kita mau lihat saudara-saudara dari Hosea 3 ayat 1-2. Dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis, lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Saudara-saudara, bukankah kita yang sudah menerima keselamatan, seringkali kita itu mengecewakan Tuhan, jatuh bangun kita di dalam dosa. Tapi Allah punya inisiatif, saudara-saudara, untuk mendamaikan kita dengan Allah, sehingga dia mengirim Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Lalu kemudian di ayat yang ketiga, saudara-saudara, dari 1 Yohanes tadi, dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Saudara-saudara, isi Alkitab itu merupakan seluruh isi pikiran Allah. Dan bagaimana kita harus melihat pikiran Allah itu dan kita tuangkan di dalam pemikiran kita. Sehingga yang kita jalani bukan lagi pikiran kita sendiri, tetapi apa yang menjadi pikiran Allah yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Tuhan itu dengan rela, saudara-saudara, memberikan anaknya yang tunggal untuk kehidupan kita, supaya kita bisa belajar dari Yesus. Dan ketika kita mengerti isi hati Allah, kita mau melakukannya, itu bukan cuman di dalam kehidupan kita, kita mau memanfaatkan kematian Yesus, pengorbanan Yesus. Karena di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara-saudara, banyak orang yang cuman pura-pura menghidupi kekristenan, tapi anti dalam mendengar perintah Tuhan, nggak mau baca isi pikiran Allah menurut firman Tuhan, tidak mau hidup melakukan apa yang Yesus ajarkan. Saya tuh kadang-kadang dalam menyampaikan firman Tuhan, saudara-saudara, sering merasa struggle ketika melihat jemaat itu cuek. Mereka ketika mendengarkan firman seolah-olah mereka tidak serius. Karena sebenarnya firman Tuhan itu merupakan asupan buat manusia rohani kita, saudara-saudara. Peralatan yang dipakai oleh Roh Kudus untuk kita bisa mengenal lebih lagi Allah itu adalah dari firman Tuhan. Atau dalam istilah kekristenan sering disebut sebagai sola scriptura.
Alkitab itu adalah panduan untuk umat Allah belajar tentang Allah. Supaya kita bisa berubah pikiran kita dan kemudian mengubah perbuatan kita. Seperti dalam sebuah kehidupan Abraham, saudara-saudara. Bagaimana Abraham itu mau menuruti perintah Allah yang dia dengar. Dia diminta untuk keluar dari Ur Kasdim, tempat asalnya, ke sebuah tempat yang dia nggak tahu, saudara-saudara. Tapi Allah perintahkan untuk dia sampai ke sana. Nah, di dalam perjalanannya ini, Abraham nggak kepengen tuh kembali ke tempat asalnya. Karena dia itu benar-benar taat dengan perintah Allah. Dan ketika dia menjalani kehidupannya bersama dengan Allah, Abraham ini benar-benar menghargai Tuhan melebihi dari dunia. Dia dijanjikan seorang anak. Ketika anaknya lahir, Allah minta Abraham mengorbankan anaknya. Apa yang dilakukan oleh Abraham melalui perbuatannya? Dia rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, yang pastinya sangat dikasihi oleh Abraham. Tapi demi dia menghormati Tuhan, saudara-saudara, tanpa ragu-ragu, tanpa tawar-menawar, tanpa komplain. Dia cuma mau mendengar dan melakukan apa yang Allah perintahkan dalam kehidupannya. Apakah kita hari-hari ini bisa mentaati benar-benar perintah Allah yang hadir dalam hidup kita? Lalu kemudian di ayat yang keempat, saudara-saudara, dikatakan, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, kata mengenal di sini, saudara-saudara, itu bukan cuma sekedar kalau kita ketemu sama orang, kita salaman, siapa namanya, and then finish. Nggak seperti itu, saudara-saudara. Ketika kita mengenal Allah, kita itu tahu siapa dia, bagaimana cara kita mengikuti dia. Kita harus tahu melalui pengenalan akan Yesus, saudara-saudara. Dalam artian, milikilah hubungan pribadi. Karena di dalam hubungan kita dengan Yesus, itu ada sebuah perjanjian yang akan membawa kita hidup di dalam kekekalan. So, jangan cuma kenal Yesus ketika Anda ada di gereja, ketika Anda mungkin ada di dalam komunitas. Tapi bagaimana di dalam keseharian kita senantiasa melibatkan Yesus, supaya dikatakan kita bukan seorang pendusta atau seorang yang munafik, saudara-saudara. Di sini saya mau katakan, segala sesuatu mungkin yang hari ini kita terima, yang mungkin kita pikir itu adalah satu hal yang baik. Tapi saya mau ingatkan, jangan seperti Esau. Jangan menukar hak kesulungan dengan semangkuk sup merah. Apa yang sudah kita terima dari anugerah Allah sebagai keselamatan, jangan pernah digantikan dengan apapun yang dunia hari-hari ini tawarkan. Lalu kemudian yang kelima, saudara-saudara, di ayat yang kelima itu dikatakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Perhatikan, sudah sempurna kasih Allah. Kalau kita merasa sudah sempurna, artinya kita tidak kekurangan apa-apa lagi, saudara-saudara. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Coba pikirkan hari ini, hal apa yang paling berharga dari apa yang kita miliki? Mungkin di antara Anda ada yang sayang sama binatang peliharaannya. Atau mungkin di antara Anda ada orang-orang yang mengkoleksi jam tangan. Atau mobil-mobil mewah, saudara-saudara. Atau mungkin Anda adalah bagian orang-orang yang mengasihi keluarga dengan segenap hati. Sehingga Anda bilang, keluarga saya adalah segalanya. Saudara-saudara, ketika suatu saat Tuhan ingin Anda untuk melepaskan hal berharga tersebut, bagaimana perasaan Anda? Melihat dari apa yang Yesus lakukan, saudara-saudara. Yesus itu rela melepaskan semua miliknya untuk datang dari surga untuk menyelamatkan kita. Yesus tinggalkan Bapaknya, Yesus tinggalkan kenyamanannya di surga, Yesus lepaskan mahkotanya, dan Yesus hadir sebagai manusia seutuhnya untuk datang menjumpai kita. Yang Dia lihat sesering itu kita mengecewakan Dia. Nah, kalau di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, ketaatan kepada hukum Allah itu harus merupakan tanda kesetiaan pengikut Allah.
supaya mereka terhindar dari kutuk atau marah, murka Allah. Tapi di dalam perjanjian baru itu beda, saudara-saudara. Ketaatan dalam bentuk yang berbeda Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah yang menghampiri kita melalui kehadiran Yesus, sehingga dikatakan melalui ayat ini, sempurna kasih Allah yang diberikannya kepada kita. Ada kata sempurna, saudara-saudara. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu dikatakan teteliotai, sebagai sebuah mission complete dari Tuhan. Ketika kita menuruti segala sesuatu yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, yang semuanya itu dikatakan sempurna, kita seolah-olah seperti sedang mengumpulkan harta di sorga. Nah, sebagai calon penghuni sorga, saudara-saudara, kita saat ini hidup di dalam kerajaan sorga. Kalau Anda benar-benar hidup menuruti firman Tuhan, Anda tahu itu kebenaran dan Anda menghidupinya, bisnis Anda nggak akan terganggu. Karena penyertaan Tuhan itu sempurna. Kalau Anda mungkin seorang pelayan Tuhan, saudara-saudara, Anda mau dengan tekun, taat, dengar-dengaran atas setiap perintah Tuhan, maka keluargamu nggak akan kacau balau. Atau mungkin Anda adalah seorang jemaat yang setiap minggu rajin hadir di gereja, mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya. Anda dikatakan adalah pengikut Tuhan yang sejati. Tapi bagaimana kita bisa dikatakan sebagai orang yang menikmati kasih Tuhan dengan sempurna kalau kita terus-terusan suka hitung-hitungan sama Tuhan? Tuhan, kalau saya kasih perpuluhan, Tuhan kasih saya apa? Apakah Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit? Kalau saya kasih buah sulung, Tuhan balas dengan apa? Saudara-saudara, sebagai manusia kita seringkali hitung-hitungan dengan apa yang kita perbuat bagi Tuhan. Tapi saya mau katakan, saudara-saudara, berikan nilai yang pantas buat Tuhan. Nilai yang pantas itu bukan hanya uang, tapi hidupmu, perbuatanmu, perubahan di dalam karaktermu, saudara-saudara. Itu yang sedang Tuhan nantikan. Dan semuanya yang ada di dalam kehidupan kita, ketika kita sudah tahu kepada siapa kita mengarahkan hidup kita, maka kita tahu kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Ayat yang terakhir, saudara-saudara, dikatakan dalam ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara, gaya hidup Yesus itu harus jadi lifestyle kita sehari-hari, bukan cuman sewaktu-waktu. Karena Tuhan memantau kehidupan kita. Selain itu, orang-orang yang ada di sekitar kita melihat dan merasakan apa yang kita tampilkan di dalam kehidupan ini. Kalau gak hidup seperti Yesus, gimana, Bu? Saudara-saudara, orang yang mau menerima keselamatan itu adalah orang yang dikehendaki oleh Allah untuk sempurna seperti Yesus. Dan menuju proses itu, hari demi hari kita harus membiasakan diri. Yesus mengingatkan melalui satu ayat firman Tuhan dari Matius 5 ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Lalu kemana, saudara-saudara? Kalau kita nggak masuk dalam kerajaan sorga. Nah, saya mengutip, saudara-saudara, sebuah pernyataan, sebuah quote dari C.S. Lewis, saudara-saudara. Dia menulis dalam bukunya The Great Divorce. Di situ dikatakan oleh C.S. Lewis, pada akhirnya hanya akan ada dua jenis manusia. Yang pertama, mereka yang berkata kepada Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, Tuhan. Atau mereka yang kedua, yang pada akhirnya Tuhan berkata kepada orang-orang ini, kehendak-Mu yang jadi. Wow. Saudara-saudara, mari kita perhatikan gaya hidup kita, supaya ending hidup kita gak sia-sia. Ketika kita sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan, kita bisa sampai
kepada surga dan memiliki kehidupan yang kekal. Surga bukan hanya sebuah tempat yang indah, yang diidam-idamkan tanpa rasa sakit, tanpa penderitaan, tapi adalah sebuah tempat yang mengajarkan pola hidup. Dan itu harus dimulai dengan kehidupan kita hari-hari ini. Bagaimana kita bisa mengarahkan hidup kita kepada Tuhan dengan hidup kudus dan mau menjauhi dosa. Karena dikatakan kita sudah menerima pendamaian, harga kita sudah dibayar lunas, saudara-saudara. So, jangan sia-siakan kesempatan ini dengan kembali kepada dosa. Dan kemudian yang ketiga, belajarlah untuk mengenal Allah melalui firman Tuhan. Saudara-saudara, nggak ada ruginya kalau kita itu belajar tentang firman Tuhan. Sekalipun mungkin Anda akan berkata, saya nggak ngerti Bu firman Tuhan. Tetapi kalau itu Anda lakukan berulang-ulang dan menjadi terbiasa, lama-lama Tuhan akan memberikan pewahyuan demi pewahyuan. Di gereja ini kita memiliki fasilitas yang begitu luar biasa untuk kita boleh belajar firman Tuhan dari hari ke hari. Dan yang paling penting saudara-saudara, ketika kita mengenal Tuhan, itu harus dengan cara yang benar. Supaya kita bisa terlepas dari kehidupan kita di dunia ini dan selalu terhubung dengan Tuhan. Karena ada perjanjian di balik hubungan kita dengan Tuhan yang akan kita nikmati di akhir hidup kita. Dan kita ini disempurnakan saudara-saudara, bukan karena kekuatan kita, tapi oleh kasih karunia Allah yang sudah memberikan semua yang terbaik dengan sempurna di dalam hidup kita. Dan yang paling penting saudara-saudara, kita harus bisa memiliki gaya hidup Yesus dalam sehari-hari kehidupan kita. Bukan cuma sewaktu-waktu ketika kita ingin tampilkan kehidupan kerohanian kita, ketika kita ingin orang lain melihat. Tapi sehari-hari kita harus bisa menampilkan kehidupan Yesus di dalam kehidupan kita. Apa yang paling Anda inginkan hari ini saudara-saudara? Bersatu dengan Tuhan untuk selamanya? Atau dengan sengaja kita mau terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya. Pilihan itu ada di dalam kehidupan kita masing-masing saudara-saudara. Tapi hari ini mari melalui firman Tuhan hari ini kita bisa mempersiapkan hidup kita. Memang bukan untuk saat ini, tapi untuk masa akhir hidup kita saudara-saudara. Supaya kita boleh bersama-sama dengan Bapa kita di surga. Mari kita tundukkan kepala dan saya mau berdoa untuk kita semua. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau Engkau telah menganugerahkan hidup itu bagi kami ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, melalui hidup ini ya Tuhan, Engkau menuntun kami kepada jalan yang benar. Engkau menganugerahkan Yesus di dalam kehidupan kami sebagai role model bagaimana kami harus menjalani hidup ini ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin hari-hari ini malas-malasan di dalam mendengarkan firman Tuhan, malas-malasan di dalam mengenal Engkau ya Bapa. Mari Tuhan, berikan roh yang menyala-nyala di dalam hidup anak-anak-Mu ini. Karena hari-hari ini Tuhan, yang kami sadari adalah bagaimana kami boleh mempersiapkan hidup kami supaya kami hidup semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, ini semua bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap kami ya Bapa. Tuhan, ketika kami masih jatuh bangun di dalam dosa, mari tarik kami ya Tuhan. Kami mau disempurnakan, kami mau diubahkan ya Bapa. Kami mau ya Tuhan menghindari dari apa yang dunia ini tawarkan menuju kepada panggilan ilahi ya Bapa. Dan kami percaya ya Tuhan, melalui segala sesuatu yang kami lakukan ya Bapa, ada buah yang akan kami nikmati, ada upah yang akan kami terima ketika kami ada di sorga nanti ya Bapa. Tuhan, kami tahu setiap pribadi kami ini terbatas Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami mau ya Tuhan menetapkan hidup kami di dalam panggilan-Mu, Engkau sendiri ya Tuhan yang akan mengatur langkah hidup kami ya Bapa. Sempurnakanlah kami sehingga kami boleh memperoleh bagian yang terbaik di kerajaan sorga ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa buat setiap keluarga kami yang hari-hari ini Tuhan belum mengenal Engkau ya Bapa. Jamah Tuhan,
ubahkan Tuhan. Biarkan kami ini menjadi contoh dan teladan di dalam kehidupan kami untuk mereka mengenal Tuhan dan mereka juga boleh diselamatkan. Karena kami rindu Tuhan, Engkau juga menyelamatkan orang-orang yang ada di sekeliling kami seperti yang firman-Mu katakan. Karena Tuhan menginginkan semua manusia yang ada di bumi ini boleh beroleh keselamatan. Dan kami kembalikan ya Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Selviawati yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu 5 Juli 2026 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Rora Mentanujaya MSC. Ibadah Raya hari Minggu 5 Juli 2026 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Lili Sulistyo. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Tin Setiawati. PRJ Mandara Service pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Immanuel Kristo. GB Interkon pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Hartono. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Rita Arifin. GB San Moritz pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Thomas Eka Wijaya. Pukul 15, 17 dan 19 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Suditandi. PRJ Pluit pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo. GB Ilham Sutramo pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. Pukul 13, 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Selviawati. Ibadah raya tersebut disertai dengan ibadah pemudaan anak. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandara Service dan 2PM yang profesional and couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 20633382222 atas nama GBPRJ. Everybody, Andy and Joff here from Planet Shakers. Yes, and we cannot wait to be with you in Jakarta, worshipping Jesus. You know who else is going to be there? Our whole team, and Pastor Russell is going to be sharing the word. It's going to be powerful. It's going to be an amazing night. Don't miss it. Friday, the 3rd of July at Sentul International Convention Centre. We will be there. You'll be there on the drums. I'll be there on guitar. We will see you there worshipping with us. Can't wait. Polda Metro Jaya mengungkap kasus pelecehan seksual. Rentetan kejahatan seksual mengakibatkan kerap sekali terjadi kasus pencabulan ataupun pelecehan terhadap anak-anak. Seringkali kita berpikir anak-anak kita belum sampai pada fase itu. Namun pada waktunya setiap anak akan bertumbuh, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka pun mengalami masa pubertas dengan perubahan fisik dan emosi yang tidak selalu mudah mereka pahami. Di saat itulah mereka membutuhkan pendampingan yang tepat, bukan sekedar perhatian, tetapi pengertian yang benar dan penuh kasih. Mari bersama memahami dan mendampingi setiap proses pertumbuhan mereka dengan bijaksana. Tidak semua orang tua siap membicarakan sex education dengan anaknya, terlebih untuk anak berkebutuhan khusus. Tapi justru karena mereka istimewa, mereka membutuhkan pendampingan yang lebih tepat. Mari belajar bersama menjadi orang tua yang mampu melindungi, memahami, dan membimbing anak dengan kasih.
Kami mengundang para orang tua dan pendamping anak berkebutuhan khusus untuk hadir dalam seminar parenting pada 29 Agustus 2026 pada pukul 9.30 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat di MGK lantai 9. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan menghubungi kontak yang tertera di layar. Berikut kami informasikan pasangan dari jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Italia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Shalom saudara, sebagai orang percaya, kita sudah sangat akrab dengan sukacita memberi persembahan. Memberi persembahan sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan kita, dan tradisi ini telah berlangsung selama ribuan tahun dalam sejarah gereja. Hari-hari ini, banyak pertanyaan yang muncul seputar memberikan persembahan. Apakah kita masih perlu memberikan persembahan? Bagaimana jika sedang mengalami situasi sulit, seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah, atau bencana? Mungkinkah kita tetap memberi persembahan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang covenantal offering, persembahan perjanjian. Kita perlu pahami bahwa memberi persembahan adalah salah satu bentuk nyata dari ekspresi penyembahan, sekaligus bukti penyerahan total kepada Tuhan. Pemahaman inilah yang jadi fondasi kuat dalam memberikan persembahan, dan bukan didasarkan pada kemampuan menurut pandangan kita sendiri, bahkan di tengah situasi sulit. Untuk membahas tentang covenantal offering, kita perlu memiliki covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship adalah hubungan yang terikat oleh janji yang kuat dengan Tuhan, berdasarkan kekayaan hikmat firman-Nya. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk hidup kita dalam berelasi dengan Tuhan. Istimewanya, kita memiliki Roh Kudus dari Kristus, seperti tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 17-18. Ini adalah anugerah yang luar biasa, sehingga kita dapat melakukan kehendak Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Nah, saat kita memberi kepada Tuhan, kita melakukannya dengan sukarela sebagai bagian dari hubungan perjanjian kita dengannya. Inilah yang disebut dengan covenantal offering, persembahan yang didasarkan pada hubungan perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Dalam perjanjian lama, Kitab Imamat mencatat ada 5 jenis korban persembahan yang diberikan oleh umat Israel kepada Tuhan. Korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Namun, kelima korban tersebut telah digenapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus kita dari belenggu dosa. Berarti, apakah kita sudah tidak perlu memberikan persembahan lagi? Eits, bukan begitu. Justru, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menjadi teladan yang baik dalam memberikan covenantal offering dengan kerelaan hati. Dalam Yohanes 10 ayat 18 tertulis, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Di satu sisi, Yesus diwajibkan mengalami penderitaan salib sebagai anak domba Allah. Di sisi lain, Ia melakukannya dengan sukarela. Mengapa? Karena Ia setia pada perjanjian kasih Allah kepada kita. Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi dan memberkati kita, sehingga sudah sepatutnya kita memberi persembahan kepadanya sebagai wujud mengekspresikan penyembahan dengan cara yang dikenan Tuhan. Dalam praktiknya, covenantal offering dapat diwujudkan melalui persembahan persepuluhan, persembahan sulung, dan komitmen mendukung proyek pekerjaan Tuhan sesuai tuntunan Roh Kudus.
Dengan demikian, covenantal offering mencerminkan bagaimana kita mengasihi dan menyembah Tuhan, serta menjadi bentuk penyerahan total hidup kita kepadanya. Namun, jangan sampai pemberian persembahan ini mengabaikan prinsip keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu memahami pentingnya memberi secara horizontal, yaitu kepada sesama yang membutuhkan. Ini juga merupakan tugas kita dan bagian penting dalam pandangan Tuhan. Meski demikian, persembahan perjanjian kepada Tuhan tetap perlu diutamakan. Jadi, apakah kita masih perlu memberikan persembahan, bahkan di waktu sulit? Jawabannya, iya. Ingat, persembahan adalah ekspresi penyembahan kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik bagi kita. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan kerelaan hati dan sukacita melalui institusi yang Tuhan tetapkan, yaitu gereja tempat kita bertumbuh. Seperti yang tertulis dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Pertanyaan berikutnya, apakah persembahan harus diberikan ke gereja atau langsung diberikan kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya, ya, untuk kedua-duanya. Gereja adalah wadah pertama yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada dunia. Tapi, saudara juga bisa loh langsung memberi kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diketahui, memberikan persembahan kepada Tuhan itu melatih iman kita untuk bergantung kepadanya, sekaligus mengingatkan kita bahwa kita adalah pengelola, bukan pemilik. Mari kita terus jaga hubungan kita dengan Tuhan dalam segala keadaan. Berikanlah covenantal offering kepada Tuhan, karena Tuhan telah terlebih dahulu memberkati kita dan membawa kita masuk ke dalam hubungan perjanjian dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari memberi dengan penuh sukacita. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati.